Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISC. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial trading di dalam market Bitget masih menggunakan Measure ya, karena memang ini adalah teknik simple yang saya ciptakan yang mungkin bisa mendapatkan profit secara maksimal. Nah, lalu banyak sekali pertanyaan bahwasanya tentang Measure ini, tentang bagaimana tata cara penggunaannya, apakah asal tarik garis gitu kan. Sebenarnya memang semuanya sudah saya jelaskan ya, mulai dari kalau misalkan tarik garis itu sesuai dengan lawan dari tren sekarang ya kan, dan nggak bisa asal juga tentang stop candlestick dan sebagainya. Tadi ada kebetulan banget ya, ada momen. Nah, momen itu bisa saya manfaatkan secara maksimal. Lalu banyak sekali muncul pertanyaan di antara kawan-kawan ya, kok bisa sih kapan ini trading kok selalu bertepatan dengan momentum dan sebagainya? Bukan saya yang bisa memanfaatkan momentum atau bukan keberuntungan saya, tapi taktik bagaimana tata cara saya untuk menyusun semua strategi di dalam dunia trading cryptocurrency saya. Nah, salah satu contohnya adalah BitMEX Sniper. Oke, BitMEX Sniper ini tampilannya seperti ini ya, dan Anda wajib banget untuk download Telegram, dimana saya sarankan notifikasi si BitMEX Sniper ini coba kalian buat secara khusus. Jadi pada saat BitMEX Sniper ini menunjukkan, misalkan pasti ada pemberitahuan langsung kayak ceting gitu kan. Jadi kalau misalkan saya melihat market Bitget ini setiap saat, setiap menit, setiap detik, gila saya lama-lama, dan itu adalah bukan cara trading yang benar. Saya tetap menjalankan aktivitas seperti layaknya manusia normal gitu. Ya biasa, bangun tidur, makan, puasa, sama istri satu lagi, sama gebetan mungkin. Intinya semua berjalan sesuai normal, tetapi ada notifikasi khusus yang di dalam handphone saya, yaitu notifikasi di dalam BitMEX Sniper. Pada saat si BitMEX Sniper ini menunjukkan notifikasinya, misalkan kontrak 7,1 juta ya kan, short di area 53.280. Nah, pada saat ada kontrak seperti ini, saya wajib menyempatkan diri untuk melihat market pasar. Biasanya ini akan didasari atau diikuti dengan kontrak selanjutnya, seperti pada saat tadi 7,01 juta alias 7 juta dolar itu di kontrak short di harga 53.000, dan biasanya itu harga langsung akan turun karena kontraknya banyak sekali ya, 7 juta. Langsung ada kontrak selanjutnya 3 juta di harga 52.833. Nah, pada saat itulah momentum harus kita langsung digunakan. Mungkin Measure ini sebagian dari kalian mungkin masih bingung ya tentang tata cara penggunaannya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian sudah mahir, mungkin kalian akan seperti tampilan trading saya ini. Nah, ini pada saat momen yang tadi 7 juta plus 3 juta ya, langsung saya tarik garis Measure seperti ini. Karena saya takut kehilangan momen ya, takut kehilangan momen, langsung saya tarik sekitar 7% seperti ini, dan langsung saya pasang beli long ya di leverage sekitar 30 kali lipat, karena saya sarankan leverage maksimal itu kurang lebih hanya di bawah 50 kali lipat. Jika di atasnya itu sama aja judi. Di situ saya sudah mengontrak koin 30 kali dengan margin $1.000, dan saya yakin akan naik kurang lebih sekitar 8% ya kan. Karena 8% dari 1000 itu adalah kurang lebih $80, maka di area $80 akan langsung saya close. Sudah bisa memperkirakan Measure itu tadi tanpa memikirkan oh ini sedang tren apa, oh ini sedang tren apa gitu kan. Ingat ya, jadi kalau misalkan sedang downtrend itu berarti dari atas ke bawah, kalau sedang uptrend dari bawah ke atas kayak gitu. Nah, ini sudah profit kurang lebih sekitar $48 dan masih terlalu bolak-balik saja di area $50 ya kawan-kawan. Lalu saya atur pengaturan, takutnya keceplosan, saya atur di pengaturan sekitar $100. Tetapi dengan secara realistis teknik Measure ini digunakan karena tadi itu mengarah ke 7% ya kan, sekitar 7% dalam 64 bar. Jadi perkiraan saya adalah sekitar 8%-an. Jadi pada saat sekitar $80 ini akan saya close. Dan apakah kita lihat apakah nyampe $80 ini? Nah, kalau udah sekitar $77 ini siap-siap kita untuk menutup posisi ya, udah mencapai $80, maka langsung akan saya close. Udah, dan kita lihat riwayat transaksinya, saya profit kurang lebih $86,21 ya dalam kurang lebih 1 menit. Itu adalah sebuah tampilan sederhana saya pada saat saya live trading ya, live trading kurang lebih dalam 2 menit, karena memang pada saat untuk memanfaatkan momen itu sangatlah sulit. Maka dari itu salah satu rahasia saya, perasaan juga sudah pernah saya bicarakan di beberapa video yang lalu, tapi mungkin kalian lupa gitu kan ya.
Dan bagi yang masih nanya lagi kenapa saya main di Bityard, tetap ya saya jawab karena itu adalah market kepercayaan saya. Bagi yang belum daftar silahkan download Bityard dalam web ya, jangan menggunakan aplikasi karena sekarang tradingnya itu saya sarankan untuk menggunakan laptop ataupun PC dengan bityard.pro ya. Link deskripsi ada di bawah ini. Silahkan daftar. Singkat cerita, kalau misalkan kalian lihat seperti teknik trading saya itu tadi, nah lalu kalian langsung bertanya-tanya kan, kapan saya akan mengopen posisi dan sebagainya. Sekali lagi saya bilang bahwasanya saya sebagai manusia normal tetap menjalani aktivitas seperti layaknya manusia biasa gitu kan. Tetapi si notifikasi Bitback Sniper itu tadi saya khususkan di handphone saya. Jadi kalau misalkan mau saya lagi ngegame, mau saya lagi teleponan sama gebetan atau calon istri lagi atau dan lain sebagainya gitu kan, tetap notifikasi itu akan muncul dengan ada yang berbeda. Jadi walaupun kegiatan saya apapun itu, saya sempat-sempatkan untuk membuka Bitmax Sniper apabila terjadi kontrak short ataupun kontrak beli yang cukup besar ya, sekitar 5 juta. Atau kalau misalkan pokoknya kalau setiap ada kontrak besar di dalam Bitmax Sniper itu pasti ada notifikasinya, langsung saya akan membuka market dan siap-siap untuk membuka momentum pada saat itu. Tetapi ke psychological trading selanjutnya adalah beberapa orang biasanya beberapa kali mengopen posisi, padahal kalau misalkan kita itu harus bisa menargetkan berapa kali trading kita yang harus kita maksimalkan dalam satu hari. Apabila kalian sudah trading profit 3 kali lebih, itu saya rasa udah lebih dari cukup. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 kali trading, biasanya itu apalagi kalau misalnya menggunakan margin besar, menurut saya itu mendekati ke greedy. Kecuali kalau misalkan memang ada aktivitas yang atau momentum yang sangat tidak boleh untuk dilewatkan. Misalkan tiba-tiba Bitcoin down 10%, tiba-tiba Bitcoin down 20%. Angka realistis dibagi 10 itu adalah angka realistis di mana kita bisa memaksimalkan profit tanpa adanya rasa serakah guys, ya kan? Mungkin bisa saja. Tadi kan saya profit di area sini nih. Area sini nih ya guys, ini yang saya tunjuk nih. Bisa saja saya menunggu sampai ke hijau ini ya, di area hijau ini, dan mungkin saya bisa mendapatkan profit kurang lebih 300 sampai 400 dolar dalam satu kali open posisi. Tetapi ingat sekali lagi, logika di dalam market pasar dunia trading baik di Bityard, Binance ataupun dimanapun itu, di market manapun itu, apalagi ada kontrak besar. Kalau misalkan kalian sudah tidak asing dengan Bitmax, sudah tidak asing dengan kontrak-kontrak beli seperti ini, kontrak-kontrak jual seperti ini, akan ada beberapa rumus yang dinamakan, ada yang dinamakan double bottom, ada yang tiba-tiba impact down dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, saya menghindari itu. Jadi itu adalah angka realistis saya, daripada saya terlalu berhalusinasi untuk mengopen posisi lebih dari apa yang kalian bayangkan. Oh bang, itu profitnya dikit banget, cuma 100 dolar gitu, kenapa nggak dimaksimalin aja ke sekitar 500 dolar gitu kan. Dimaksimalin seperti itu bisa, tetapi resiko akan lebih tinggi. Apalagi saya menggunakan leverage 30 kali lipat kayak gitu kan. Kalau menggunakan leverage 30 kali lipat kan meleng dikit bisa aja loss atau liquid kayak gitu. Nah, jadi tata cara psikologiknya itu harus diatur ya guys. Jadi video ini kesimpulannya adalah saya menjalankan aktivitas seperti layaknya manusia normal biasa, tetapi notifikasi Bitmax Sniper itu dinyalakan. Kalau misalkan Bitmax Sniper itu nyala, otomatis kita harus langsung stay di handphone atau stay di laptop untuk mengopen posisi kayak gitu ya. Langsung tarik garis measure berapa realistisnya, langsung kita bisa eksekusi supaya tidak kehilangan momentum. Seperti itu tata cara saya untuk trading di dalam Bityard kayak gitu ya. Jadi tidak selalu mantengin candle setiap hari, itu gila lama-lama guys. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Ikuti terus channel saya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita yang ada di dalam dunia cryptocurrency. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.